Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas lebih dalam satu taktik negosiasi yang sangat spesifik. Oke. Langsung dari materi yang Anda bagikan ya, bab 20 tentang red herring atau pengalih perhatian. Ah iya, red herring. Pernah tidak sih Anda lagi negosiasi gitu, serius, tiba-tiba muncul isu sepele yang dibahas kok jadi panjang lebar ya? Nah, sering itu. Sampai isu utamanya malah jadi terlupakan. Nah, itu dia. Itu yang namanya red herring. Jadi gini, tujuan kita sekarang ini ya, membongkar taktik ini. Apa sih sebenarnya red herring itu? Kenapa orang pakai cara ini? Kadang kan licik juga ya kesannya. Dan yang paling penting, gimana caranya kita, Anda semua, bisa tetap tenang, fokus ke tujuan utama, tanpa terjebak permainannya. Sumber ini punya beberapa insight bagus. Betul sekali. Pada dasarnya, red herring ini ya, kayak umpan palsu lah. Umpan palsu ya. Iya, jadi pihak lawan itu sengaja melempar isu kecil yang mungkin buat mereka nggak penting-penting amat, Oh, tapi dibuat seolah-olah itu masalah besar banget. Tujuannya yaitu tadi, biar perhatian Anda ke sana, fokusnya dialihkan. Sementara mereka diam-diam coba dapat apa yang mereka mau di isu yang benar-benar penting buat mereka. Intinya mengendalikan fokus. oke. Mari kita bedah lagi. Jadi ini mirip trik sulap dong ya, yang klasik itu. Bisa dibilang gitu. Mata kita kan disuruh lihat tangan kiri yang gerak-gerak, padahal koinnya ada di tangan kanan. Nah, persis. Dan sumber Anda itu ngasih contoh bagus loh di dunia nyata. Iya, ada contohnya ya. Ada. Contohnya jelas banget. Negosiasi harga kamar hotel. Oh, oke. Gimana tuh? Bayangin aja, ada tamu sengaja ngeluh keras soal ukuran tempat tidur. Katanya kekecilan lah, nggak sesuai gambar lah. Padahal mungkin biasa aja ya buat dia. Bisa jadi. Itu nggak terlalu ganggu dia sebenarnya. Tapi keluhan ini, si red herring ini, dibesar-besarkan. Harapannya, pihak hotel, biar nggak ada ribut-ribut lagi soal kasur, jadi lebih gampang mengalah pas negosiasi harga kamar. Wah. Jadi dia kayak menukar masalah kasur itu dengan konsesi harga. Wah, cerdik ya. Tapi ya itu tadi, sedikit licik juga kesannya. Iya, Bikin masalah palsu buat dapat untung di masalah yang asli. Ini butuh sadar banget ya biar nggak kepancing. harus. Terus ada contoh lain yang lebih dramatis nih kayaknya. Pengalaman Bill Richardson itu. Iya. Yang negosiasi sama pemimpin asing itu ya. Betul. Itu contoh bagus banget gimana red herring bisa dipakai buat tekanan psikologis. Gimana ceritanya? Jadi, diceritain, Richardson itu nggak sengaja menyilangkan kaki sampai sol sepatunya kelihatan sama si pemimpin ini. Oke. Pemimpinnya langsung pura-pura tersinggung berat. Wah, ini penghinaan budaya, katanya. Padahal mungkin nggak sengaja ya. Iya, tapi momen itu dipakai. Itu red herring yang buat banget. Tujuannya bukan cuma soal sopan santun, tapi bikin Richardson merasa bersalah. Oh gitu? Merasa nggak nyaman jadi defensif dari awal. Fokusnya langsung geser kan, dari agenda negosiasi ke insiden sepatu ini. Wah, iya. Nah ini nih bagian pentingnya. Terus gimana kita responsnya kalau kita curiga ada red herring dilempar ke kita? Gampang banget kan kita kepancing emosi atau jadi nggak enakan, terus tahu-tahu kita kasih konsesi di hal utama cuma biar isu kecil yang ganggu ini selesai. Nah, itu dia jebakannya. Sumber Anda itu menekankan 3 langkah kunci buat menghadapinya. Oke, apa aja tuh? Pertama, yaitu kenali tujuannya. Kesadaran dulu. Pas isu kecil tiba-tiba meledak, tanya ke diri sendiri, ini beneran sepenting itu? Atau cuma pengalih perhatian ya? Oke, jadi curiga dulu ya. Bukan curiga negatif, tapi waspada. Sadari kemungkinan ada motif lain. Jangan langsung defensif atau emosi. Sip. Terus yang kedua? Kedua, tetap fokus pada agenda utama. Ini tantangannya. Akui aja keluhan red herring itu sebentar. Oh ya, saya dengar kekhawatiran Anda soal X. Tapi jangan biarkan diskusinya muter-muter di situ. Gimana caranya? Segera tarik lagi percakapannya ke isu pokok. Oke, saya catat poin itu. Nah, sekarang gimana kalau kita balik lagi bahas Y? Tegas tapi tetap sopan. Oke, alihkan lagi ya. Betul. Dan yang ketiga, ini yang paling penting. Jangan pernah menukar konsesi utama dengan red herring. Wah, ini krusial. Fatal kalau dilanggar. Jangan pernah mikir, ya udahlah, saya kasih diskon aja di harga isu utama, biar dia berhenti ngomel soal kasur. Red herring. Jangan ya. Jangan. Ingat, red herring itu sengaja dibuat untuk ditukar sama sesuatu yang berharga buat Anda. Jangan terima tawaran palsu itu.
Pisahkan kedua isunya. Jadi intinya itu waspada, jangan baperan, akui tapi jangan kejebak di isu sampingan, dan yang paling penting, jangan pernah bayar pengalih perhatian itu pakai konsesi di hal yang utama. Gitu ya? Persis. Kita harus lihat itu cuma sebagai strategi aja. Iya. Mengidentifikasi red herring itu kayak kita pakai kacamata khusus, jadi bisa lihat triknya. Nggak gampang ketipu lagi. Ini bukan berarti kita jadi cuek atau sombong ya sama keluhan orang lain, tapi lebih ke menempatkan keluhan itu di proporsi yang benar. Oke, menempatkan pada tempatnya. Pertama negosiasi Anda tetap pegang kendali. Sip. Jadi, apa artinya ini buat Anda semua dalam prakteknya? Nanti kalau Anda negosiasi atau bahkan diskusi penting lain, Ya, coba perhatikan. Ada nggak sih gangguan kecil yang tiba-tiba kok rasanya dominan banget secara nggak wajar? Tanya ke diri sendiri, ini inti masalahnya atau cuma asap aja yang nutupin api sebenarnya? Kesadaran ini aja udah langkah besar loh. betul banget. Sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda renungkan. Oke? Di luar konteks negosiasi formal ya, coba pikir sebentar deh. Dalam interaksi kita sehari-hari, di kantor, sama teman, bahkan pas kita lihat informasi di media, ada nggak sih bentuk-bentuk red herring lain? Maksudnya? Ya, pengalih perhatian lain yang sering banget berhasil bikin fokus kita buyar dari apa yang sebetulnya paling penting atau perlu kita perhatikan. Wah, menarik itu. Bisa jadi ya. Nah, coba direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.